Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Puskesmas Sungai Bilu dalam episode Bapantun atau Bapandiran Wan Petugas Kesehatan. Nah, pada kesempatan hari ini ulun ditemani dengan salah satu dokter di Puskesmas Sungai Bilu. Cuma nih sudah kenal Bu Hanpian pasti. Nah, beliau juga pernah ngisi episode sebelumnya yaitu terkait dengan TBC, dan hari ini kita akan membahas lagi Bapandiran lagi terkait dengan masalah-masalah kesehatan. Tentunya masalah kesehatan yang update yang ada di masyarakat. Sebelumnya kita sapa dulu beliau. Selamat siang, Dok. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Ya. Ini udah di Lebaran lah, udah Lebaran kita. Ya. Sudah menuju bulan Syawal. Ini mungkin hari ke 4 atau 3 ya? 4, 5 mungkin lah. Ya, gitu. Bagaimana sehari-harinya, Dok? Pada setelah Lebaran? Ya, setelah Lebaran alhamdulillah baik. Cuman ya kondisi cuaca makin panas ya. Ya, makin panas. Otomatis sih. Emang dalam beberapa hari ini kawan sehat mungkin merasakan juga, Dok lah. Iya. Beberapa hari ini di Kota Banjarmasin, mungkin tidak cuma di Kota Banjarmasin, semenjak Lebaran kayaknya, mulai mau Lebaran kemarin, benar, cuaca lumayan sangat panas. Apalagi sudah mulai masuk jam agak siang. Nah, itu bisa cuaca lumayan panas. Benar. Nah, terkait dengan cuaca panas sih, Dok. Nah, ini yang hendak ulun panderakan lawan pian terkait dengan masalah cuaca panas. Ulun ada membaca kayak salah satu pemberitahuan bahwa cuaca panas ini juga bisa memicu penyakit-penyakit. Nah, kira-kira tuh seperti apa, Dok, maksudnya, Dok? Dengan cuaca yang panas tentunya akan mempengaruhi tubuh kita ya. Apalagi tubuh kita sudah beradaptasi dengan suhu-suhu yang sesuai dengan di Indonesia. Cuman ketika cuaca itu berubah secara drastis atau makin panas, tubuh pun juga akan kesulitan untuk beradaptasi. Contohnya aja kalau misalnya dengan cuaca yang ekstrim, tubuh kita akan mudah sekali berkeringat, kemudian mudah sekali lelah, timbul pusing, timbul mau mual aja gitu. Kemudian terkadang bahwa yang sangat-sangat ekstrim itu sampai muntah. Nah, itulah biasanya kita sebut dengan namanya heat stroke ya. Nah, kondisi ini nama lainnya adalah hipertermi. Ya, kalau kita misalnya naik ke pegunungan, kalau kita kedinginan, pernah dengar namanya hipotermi kan? Nah, kalau di cuaca panas ya kebalikannya jadi hipertermi. Tapi mungkin ada beberapa nih yang bertanya, Dok, apa bedanya nih dengan orang kena demam? Ya, sama-sama panas, Dok. Sama-sama panas dong, ya gitu. Jadi tentu beda ya. Kalau hipertermi ini sendiri tentu dipicu oleh faktor lingkungan. Sedangkan kalau demam sendiri itu dipicu oleh dari dalam tubuh sendiri karena faktor imunitas. Infeksi virus, infeksi bakteri, sehingga menimbulkan tubuh tersebut menjadi panas ya. Ya, jadi jangan disamakan ya, Dok. Beda. Kalau misalkan demam nih gara-gara harinya cuacanya panas, belum tentu lah. Belum tentu. Harus diperiksa dulu. Kemungkinan itu emang gejala demam yang datang dari lain hal lah pokoknya. Ya. Artinya kalau misalkan nih cuaca nih panas, yang mau disampaikan oleh dokter tadi bisa menyebabkan namanya heat stroke ya, Dok, serangan panas ya, mungkin ya. Panas itu ya. Serangan panas atau disebut juga dengan hipertermi ya. Mungkin sedikit asing ya, tidak terlalu familiar karena di negara Indonesia cuaca ekstrem ini jarang terjadi. Itu yang mau yang hendak ulun takunakan juga. Ya, benar. Apalagi di Banjarmasin, Dok. Nah, benar sekali. Ini kan cuacanya beberapa hari ini memang lumayan sangat panas nih. Bahkan dari Kementerian Kesehatan itu memberikan informasi juga kepada masyarakat luas bahwa bahaya nih terkait dengan cuaca panas. Nah, kira-kira Dok, nih ada tips yang bagus yang kita bisa terapkan, Dok, pada saat cuaca panas ini, Dok? Nah ya, ketika sudah memulai gejala-gejala tersebut ya, kayak misalnya pusing, mual, sering berkeringat, bahkan lemas ketika berada di cuaca yang panas, pertama-tama ya kita harus berteduh dulu. Ya pasti. Ya pasti ya, berteduh dulu. Kemudian jika memang cuacanya panas, gejala belum muncul, nah otomatis kita pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri nih. Seperti
minum air yang cukup, ya minum air sekitar 2 sampai 3 liter per hari. Apalagi cuaca panas sih harus lebih diseringin nih. Wah, itu harus lebih sering ya, emang ya. Kemudian menggunakan pelindung apa? Seperti payung, topi. Kalau mau ada kegiatan di luar. Ya benar, kegiatan di luar. Kemudian sering sekali lah menggunakan yang namanya lembab atau Sunblock biasanya. Ya, sunblock ya. Kalau misalnya ada kegiatan, mungkin daerah-daerah kulit yang tidak tertutup sama mungkin topi tadi, Ya. atau perlindungan lainnya bisa digunakan Bisa. sunblock yang Bisa dipakai sunblocknya itu sebagai pelindung. Kemudian kita juga ketika mau perjalanan keluar itu hindari menggunakan pakaian-pakaian yang ketat. Ya, pakaian yang longgar Pakaian yang saja, longgar. yang berventilasi tentunya ya, bukan pakaian-pakaian yang takutnya malah bikin tambah panas. Iya, makanya Mau menghindari panas tapi malah tambah panas tambah jadinya. panas. Iya. Kemudian jika memang situasi cahaya matahari di atas jam 11 itu diusahakan meminimalisir kegiatan di luar. Oke, jadi itu beberapa tips yang bisa diterapkan ya dok pada saat cuaca ekstrim. Nah kawan sehat, kira-kira kawan sehat nih bisa banyak dok yang ketujuh main bermainan di siang hari atau berkegiatan di siang hari, ya usahakan dikurangi. Ya kalaupun terpaksa keluar ruangan, ya gunakan pelindung. Pelindung tadi bisa menggunakan topi, payung, rumah, tidak mungkin. Ya itu. atau menggunakan sunblock ya dok. Iya, benar, Sunblock. benar. Nah, supaya melindungi dari sinar matahari atau cuaca ekstrim yang pada sampai hari ini pun nih, hari ini kita bikin video kawan sehat bertahan, panas luar biasa, lumayan lah. Iya. Apalagi ini masih dalam ruangan. Kalau di luar ruangan lumayan bahaya kayak dok lah. lumayan, ya. Oke dok, itu terkait tips ya dok. Nah kemungkinan dok nih ini masih ada nih mungkin kawan sehat atau masyarakat yang berkegiatan di siang hari karena tidak bisa berkegiatan mungkin di malam hari atau di sore hari. Benar. Kemudian mengalami gejala-gejala yang sudah disebutkan dokter tadi. Apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh seorang tersebut dok, kalau terjadi hal yang Nah demikian? itu tadi mau saya sambung sebenarnya tadi. Jadi tadi kita melenceng sedikit tadi ya. Nah ketika dia sudah terlanjur terdapat gejala tersebut kayak pusing, mual, muntah, keringat berlebih, kemudian seperti mau pingsan. Nah itu pertama ya kita harus pernah berteduh dulu ya. Setelah berteduh usahakan perbanyak minum. Perbanyak minum, kemudian pakaian-pakaian yang terlalu ketat atau barang bawaan yang dibawa itu mohon ditanggalkan dulu ya. Ya bukan berarti semua baju dilepas, tidak ya, dalam artian hanya dilonggarkan saja. Nah, kemudian kalau bisa sebisa mungkin kalau misalnya keringatnya belum terlalu berhenti, untuk jangan keluar dulu atau dalam artian jangan terkena matahari dulu. Ya, sampai kondisi tubuh mulai nyaman, pusing sudah mulai berkurang, baru boleh lanjutkan perjalanan kembali. Nah, terus bagaimana nih dok kalau misalnya tidak sanggup ya? Mau tidak mau, kalau misalnya gejalanya masih ada, kemudian dia tidak bisa bangun, pertama minta pertolongan orang untuk dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya. Entah itu di rumah sakit atau Boleh. tindakan kegawat daruratan di rumah sakit, di puskesmas ataupun di rumah sakit ya dok. Ya, boleh di klinik, puskesmas, Ya, rumah yang penting sakit. cepat ya dok, Cepat, langsung ya. diatasi, jangan sampai didiamkan, takutnya malah memperparah keadaan. Benar sekali. Oke kawan sehat bertahan. Nah itulah mungkin terkait dengan tips bagaimana cara tetap sehat. Nah, bagaimana cara tetap sehat pada saat mungkin cuaca ekstrim yang lumayan panas yang kita alami mungkin beberapa hari ini setelah bulan Idul Fitri atau bulan Ramadan. Oke, terima kasih dok atas waktunya, informasi kesehatan disampaikan untuk kawan sehat berataan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah dokter Nawi sampaikan. Mungkin yang disampaikan oleh Ulun juga meskipun sedikit. Jadi Banyak itu banyak. jadi mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat lah apa yang kami sampaikan melalui media edukasi digital podcast Bapantun atau Bapandiran Wan Petugas Kesehatan. Sekali lagi dokter, mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi dok di lain kesempatan, di lain episode. Mungkin dengan episode yang berbeda dengan apa ya, masalah kesehatan yang berbeda pastinya. Sesuai dengan yang ada di masyarakat. Sebelum ulun akhiri, sebelum tutup. Seperti biasa, ulun Bapantun dulu untuk buan pian berataan. Nah, berharap
Anak Sidin pang Bapantun. Wah, jangan. Tapi Sidin tugasnya lain Bapantun, nanti tugas Bapantun tuh ulun. Oke. Pantunnya kayak ini kawan saya bertahan. Musim panas, musim mangga. Nah, dibeli orang biasanya di mana dibilang di Mangga 2. Oh, Mangga 2 Jakarta udah kayak Jawa Barat. Jadi orang jangan mudah percaya, tulis dulu kebenarannya. Nah, jadi kawan sehat bertahan, kalau misalkan dapat informasi terkait dengan kondisi sekarang, kesehatan sekarang, apalagi nih cuaca ekstrim, jangan langsung percaya, ya dok. Nah, teliti dulu, diperiksa dulu apakah benar informasi yang didapatkan. Takutnya nanti kalian sudah menerima, kemudian menyampaikan lagi ke orang lain, akhirnya tersebar luaslah informasi yang salah tadi. Nah, lagi ucapkan terima kasih dokter 3 kali sebelum ucapkan terima kasih loh dokter. Nah, mudah-mudahan Sidin kan mau lagi masuk konten kita dok lah. Amin. Oke, sampai jumpa lagi kawan sehat bertahan di episode lainnya. Jangan lupa untuk mendukung konten Bapantun ini di channel YouTube Podcast Mas Mobilnya, di subscribe, di like, di share juga terkait dengan informasi kesehatan digital yang kami sampaikan. Ulahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapantun cakep. Cakep. Atau cepat ketahui pesan kesehatannya. Dadah.